Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi aksi nyata mengenai budaya positif dengan rekan guru di SMA Dian Andalas Padang. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 20 Juli 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat sahabat beliau di akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karyawan dan juga majelis guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kegiatan kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana di awal tadi yang sudah kami sampaikan, salah satu permasalahan dan juga tugas berat kita sampai saat ini belum bisa kita yakin dan percaya diri apa budaya positif atau ciri khas dari sekolah kita yang bisa kita jual di luar sana. Mungkin kita lihat ada beberapa sekolah swasta yang mereka itu sudah memiliki ciri khas, apalagi di samping ciri khas mereka yang sudah ada, tentu sudah mulai mengembangkan budaya positif daripada di sekolah mereka. Maka untuk itu, pada kesempatan ini kita berdiskusi sebentar untuk memikirkan bagaimana sih dan apa yang akan kita kembangkan. Kemudian perilaku apa, sikap apa yang akan kita kembangkan dan menjadi komitmen kita bersama nanti sehingga berimbas kepada siswa, berimbas kepada sekolah, sehingga berdampak positif untuk Yayasan Dian Andalas Padang. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan dan berdiskusi bersama nanti bagaimana pengimbasan budaya positif sekolah ini. Karena kalau kita sudah satu visi, satu kekuatan, kompak dan bekerja sama, insya Allah apa yang kita harapkan akan lebih mudah kita meraihnya begitu. Itu mungkin sebagai pengantar dari kami. Mohon maaf pada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Malim, kepala sekolah kita, atas kesempatannya bagi saya untuk melakukan pengimbasan program pendidikan guru penggerak ini mengenai budaya positif. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi budaya positif ini adalah modul keempat dari materi yang sudah kami pelajari di modul 1. Jadi modul 1 itu ada 4 modul, 1.1 sampai 1.4. Untuk modul yang pertama itu tentang hakikat pendidikan. Nah, hakikat pendidikan ini dituangkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya,
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ini yang kita upayakan sebagai seorang pendidik, bagaimana seharusnya kita bisa menuntun murid kita agar mereka bisa merdeka, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1-2, kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, apa saja nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu? Yang pertama itu ada namanya berpihak pada murid. Apapun yang dilakukannya itu berpihak pada murid, itu intinya. Kemudian reflektif. Guru bisa merefleksikan apa yang sudah dia lakukan terhadap muridnya. Kemudian kolaboratif. Guru itu mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Kemudian inovatif. Dia bisa menciptakan hal-hal baru dalam menunjang pembelajarannya. Kemudian dia mandiri. Mandiri berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya. Kemudian peran guru penggerak. Apa saja perannya? Yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Kemudian pendorong kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas praktisi. Nah, ini mungkin pasti menjadi PR bagi saya supaya bisa terwujud. Nah, karena nanti endingnya bisa menggerakkan komunitas praktisi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang melalui kolaborasi yang kita bekerja sama, bagaimana pula kita bisa membuat sebuah komunitas di sekolah ini. Kita harus punya visi. Visi itu harapan kita. Cita-cita kita apa ketika kita datang ke sekolah? Jadi visi ini sangat penting bagi seorang guru. Kalau hanya sekedar mengajar saja, semua orang pasti bisa. Kalau sudah tertanam sebuah visi, apa harapan kita kepada murid, tentu belajarnya akan kedatangan kita itu akan semakin membuat kita bermakna dalam melakukan pembelajaran. Kemudian memiliki visi tentang pertumbuhan murid ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Jadi Bapak Ibu, kalau masing-masing kita punya visi, nah nanti visi itu nanti yang berdasarkan inquiry apresiatif, nanti akan saya jelaskan lagi apa itu inquiry apresiatif, maka itu bisa kita jadikan visi sekolah kita. Nah, apa yang saya peroleh dari materi visi guru penggerak ini? Pertama, saya kemarin sudah bisa merumuskan visi pribadi saya mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya bisa memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Kemudian, saya memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif itu dilakukan. Jadi inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan ini menurut pemerintah dan dunia. Nah, bagaimana membuat sebuah visi? Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajahan untuk mencapai tujuan. Nah, merumuskan visi, Bapak, Ibu, kemarin kami diajarkan ya cara merumuskan visi seperti ini. Jadi ada beberapa pernyataan seperti ini, ada kalimat tumpang yang bisa kita isi. Nah, pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana di sekolah saya. Yang pertama, saya isi dulu. Kita inginnya murid kita seperti apa. Kemudian, saya percaya bahwa murid saya itu seperti apa. Kemudian, di sekolah saya mengutamakan hal-hal apa. Kemudian, murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa bagaimana dia di sekolah. Kemudian, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk
Nah, untuk apa misalnya? Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bla 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 itu. Jadi kita isi ini sesuai dengan petunjuk kalimat yang ada. Jadi kita lengkapi kalimat yang rumpang itu. Nah, intinya nanti visi ini tujuannya memang murid dan murid. Bapak Ibu, ini visi yang saya buat. Nah, setelah saya menyelesaikan kalimat rumpang itu, nanti bisa saya share bagaimana bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, lahirlah visi saya. Visi dalam bentuk kalimat sederhana, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, bernalar kritis, dan berkarakter profil Pancasila. Nah, itu kalimat ini berdasarkan apa yang saya pahami. Kemudian saya itu guru fisika di sini, seperti itu. Kemudian aset yang ada, kemudian lingkungannya bagaimana, murid yang saya lihat bagaimana, maka visi ini bisa saya lahirkan. Nah, kemudian setelah visi lahir, bagaimana mewujudkannya? Nah, cara mewujudkannya itu salah satunya dengan ini tadi, inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif yang kita lihat adalah nilai-nilai positif yang sudah ada. Kita tidak lagi melihat permasalahan atau kelemahan sekolah, tapi yang kita lihat itu adalah nilai positif dari masing-masing individu, baik itu guru, rekan kerja kita, atau murid-murid kita di kelas. Itu yang bisa menjadi kekuatan untuk menjalankan visi kita. Nah, itu disebut dengan inquiry apresiatif. Nah, tadi visi saya seperti ini Bapak Ibu. Nah, salah satunya, ini kan banyak sebenarnya, tapi salah satu cara mewujudkan visi ini, saya bisa ya, kalau untuk iman dan takwa mungkin kita bisa lakukan di dalam pembelajaran di awal, mungkin kita integrasikan keimanan, ketakwaan dengan bisa baca Al-Quran, bersyukur, doa, dan lain-lain ya. Kemudian untuk bernalar kritis ya, untuk mewujudkan visi ini saya mencoba ya mewujudkannya dengan membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, jadi sebelum ini kita wujudkan, kita buat dulu prakarsa perubahan. Ada pula alat bantunya, namanya adalah manajemen bakja. Seperti apa pula bakja itu? Nah, ini adalah cara kita mewujudkan visi tadi. Jadi diawali dengan mengisi kalimat rumpang tadi ya, kemudian tercipta kalimat visi, kemudian kita coba wujudkan. Nah, saya coba wujudkan dengan prakarsa perubahan seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin ya di benak saya ya, bagaimana anak kita ini kritis, karena salah satu profil pelajar Pancasila itu kan kita ingin supaya peserta didik kita itu bernalar kritis ya, kan ada itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kan berbineka global, kritis inovatif seperti itu. Nah, saya coba dulu untuk bagaimana caranya di dalam pembelajaran ya, saya terapkan bernalar kritis ini untuk menunjang visi saya atau untuk memberikan visi saya ya, salah satunya dengan membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, kita bantu dengan manajemen bakja tadi. Nah, yang pertama kita buat pertanyaan utama. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Nah, melalui apa misalnya? Misalnya melalui pembelajaran berbasis masalah. Kebetulan kan saya guru fisika. Rasanya ya dengan inquiry apresiatif, rasanya saya sudah punya pengalaman bagaimana di dalam pembelajaran itu menimbulkan masalah gitu ya. Jadi dari masalah itu anak-anak nanti akan diajak untuk berpikir kritis. Jadi yang kita kenali itu ya hal-hal positif dari diri kita dan dari diri rekan atau diri murid kita. Jadi kita tidak lihat lagi kelemahan-kelemahan gitu. Tapi yang perlu kita tonjolkan itu adalah hal-hal positif sebagai kekuatan. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Misalnya mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran tentang pentingnya meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid, mencari referensi atau jurnal praktik baik yang pernah dilakukan guru, melakukan diskusi dengan rekan sama ya, tentang ide meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Nah, ini
di bagian B, bakja ya, di bagian B. Kemudian langkah yang kedua mewujudkan visi ini, ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran, pertanyaannya seperti apa? Siapakah teman guru yang memiliki pengalaman berhasil meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah? Kemudian aktivitas seperti apa yang menurut murid membuat mereka memiliki nalar kritis? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan untuk mewujudkan visi kita itu. Kemudian kita melakukan penyelidikan atau tindakan, contohnya mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui observasi kelas misalnya, atau membaca literatur dan kolaborasi dalam mengajar, melakukan wawancara pendapat dalam kelas sekolah, melakukan wawancara dengan guru yang berhasil untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, tahapan gali mimpi. BAG, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baru muncul ya jika pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid ini terjadi? Jadi kita merekankan ketika ini terjadi, ketika ini dilaksanakan nanti, apa kira-kira yang muncul? Ini ada di gali mimpi. Kita bisa membuatkan pertanyaan-pertanyaan itu di sini, kemudian tindakan apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Dijabarkan rencana ini, kita buat pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Terobosan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas misalnya? Dan apa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan pada tahap awal praktik di kelas? Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Misalnya kita membuat daftar pertanyaan, dialog dengan murid, misalnya apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan bernalar kritis melalui pembelajaran berbasis masalah, apa saja hasil yang diharapkan untuk menunjukkan sikap bernalar kritis siswa. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, kalau sudah dilakukan 4 tahap itu, ya kita tinggal laksanakan ya. Tetap kita buat pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid ini? Siapa yang bisa diajak berkolaborasi misalnya? Siapa yang akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini misalnya? Bagaimana tindak lanjut kegiatan pembelajaran berbasis masalah ini? Nah, apa yang kita lakukan? Misalnya membuat kegiatan pembelajaran, apa kita akan melakukan hal itu? Jadi siapa yang akan mengobservasi atau memonitor? Dan kita lakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita bisa merumuskan visi kita sebagai guru, kemudian bagaimana kita mewujudkannya dengan manajemen perubahan pelajaran. Bapak Ibu, nah kita masuk ke sesi diskusi. Nah, kita tahu bahwa kita tahun ini baru perdana melakukan menggunakan kurikulum Merdeka PCE ya. Tentu ya visi kita harus kita tinjau kembali, apalagi visi sekolah kita apakah sudah sesuai dengan visi yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu yang saya garis bawahi itu divisinya itu kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi sama Bapak Arwanto, itu harus ada terselip profil belajar Pancasila. Nah, jadi kita cek visi kita Bapak Ibu. Nah, ini visi kita, visi SMA Dian Andalas yang masih ada di KWSW ya, beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, apakah ini masih relevan atau mungkin perlu kita diskusikan? Kalau masih relevan ya tidak masalah, ya kan? Mungkin di misinya saja mungkin yang kita integrasikan profil belajar Pancasila. Nah, mungkin sesi diskusi ini bagaimana Pak? Baiklah Bapak Ibu, kita langsung diskusikan saja ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi pemaparan materi rasanya sudah selesai Pak. Kita lanjut ke sesi diskusi isi sekolah. Ya mungkin atau ada arahan dulu dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini adalah visi SMA Dian Andalas, beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan, ya kan?
visi ini lahir ya kalau tadi kan ada caranya, iya kan? Kita harus mengenali kekuatan-kekuatan positif yang ada di lingkungan sekolah kita, baik dari guru, baik dari rekan kerja, kepala sekolah sendiri, ya kan, murid kita, warga sekolah, harus kita bisa identifikasi. Nah, baru bisa lahir visi. Nah, sekarang tidak masalah, visi kita sudah ada, cuma kita coba diskusikan bagaimana visi ini. Apakah ada perbaikan? Terima kasih, Bude, silakan. Kalau dibaca itu kan visi Semajen Andalas beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Kemudian dari penjelasan yang tadi bahwa untuk visi ini sesuai dengan Kurikulum Merdeka tadi harus dimasukkan profil Pancasila, ya kan gitu. Nah kemudian ini yang jadi pertanyaan pertama itu untuk kalimat visi misi itu apakah memang harus disebutkan itu seperti tadi kan, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, bernalar kritis dan berkarakter profil Pancasila. Pertanyaan pertama, apakah itu mesti disebutkan dulu? Harus ada kata profil Pancasila atau bisa tidak kalau profil Pancasila tapi tidak perlu disebutkan profil Pancasila tapi sudah tersirat di dalamnya itu dari kalimat yang akan kita buat dari visi ini. Sebenarnya sudah masuk pada profil Pancasila, nah, tapi mungkin masih perlu ada tambahan, mungkin ada bagian dari profil Pancasila yang tidak tersirat di dalamnya. Nah mungkin itu mungkin ada perbaikan atau perubahan yang perlu kita lakukan. Demikian saja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bude masukannya. Kita minta kepada Bapak Erwanto untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Sekarang ini kan banyak sekolah tahap belajar, itu sehingga banyak juga yang membuat ada kalimat profil belajar Pancasila. Sebenarnya itu tidak harus berbunyi itu, sama dengan K13 dulu kan ada nilai karakter, nggak harus bunyinya nilai karakter. Karakternya itu apa? Karena dari 6 profil pelajar Pancasila itu harus ada di dalamnya, mungkin ada berapa. Karena visi ini juga kita revisi, kita tinjau ulang setiap tahun kan. Nah, jadi jangan sampai kita bikin ke 6-6-nya, malah menjatuhkan diri kita sendiri. Mungkin dari 6, 4 dulu yang bisa, yang terukur, terarah dan sebagainya. Jadi mau menuliskan profil pelajar Pancasilanya boleh, ini namanya merdeka kan? Mau tidak boleh. Tapi yang perlu diingat bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, yang 6 ini, unsur 6 ini kalau disebut profil pelajar Pancasila itu udah jelas masuk ke 6-nya. Tapi kalau kita bikin satu-satu sudah masuk juga kan? Tapi tidak ada profil Pancasila di misinya, nanti kita jabarkan. Jadi sah-sah saja tuh kalau kita lihat. Namun sebagai catatan tadi, rata-rata sekolah hari ini itu membuat supaya nampak, kan itu orang ini kan nampak. Kalau Modeko masih rasanya itu masih model rasul kan rasanya, tapi ketika dibuat profil pelajar Pancasila aku baru. Jadi padahal isi profil Pancasila itu juga. Nah, jadi kita juga perlu perbandingan praktik baik orang lain itu. Jadi itu saran juga kan. Jadi jangan sampai kita main sendiri-sendiri lah, tuh Jawa kiro tapi lain berbeda. Jadi kita perlu melihat referensi lain lagi. Nah, jadi kalau di lapangan memang rata-rata bikin kalimat itu. Terima kasih Bapak Erwanto. Ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan, saran, masukan, silakan. Ada masukannya Bapak Ibu? Jadi Bapak Malim, bagaimana masukannya ini kira-kira? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Erwanto dan juga Bu Riang dan juga Bapak Ibu Majelis Guru. Jadi kembali ke kesepakatan kita bersama, mana yang baik untuk kita bersama. Namun secara hakikat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi
divisi kita ini sudah tertanam dan ada namanya nilai atau konten tentang profil Pancasila itu sendiri. Namun tentunya kita pertimbangkan pula dengan kita sudah ada grup penggerak, tentu ada pula perubahan-perubahan yang mengarah kepada positif begitu. Dan tadi pun sudah kami kirim di info dinas kita, itu sudah membuka pendaftaran CGP. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, ya karena itu kan nanti akan berpengaruh juga ke akreditasi kita. Selagi masih muda, ya kami mohon daftarkan diri yang bisa mendaftarkan. Nanti dicek di sini PKB-nya. Ini karena peluang kedepannya ini ya akan nanti banyak ke CGP ini begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang tua pun tidak masalah, asalkan semangatnya muda gitu ya udah. Ya. Jadi bagi saya sebagai pimpinan di sini tidak masalah apakah kita buat profil Pancasilanya sehingga terlihat khasnya dan ada perubahannya, tidak masalah. Dan rasanya ini tidak akan mengurangi hikmah dari ya visi sekolah kita begitu. Tentu selama itu perbaikan yang positif, tentu ini akan kita dukung secara bersama begitu. Jadi kalau kami sebagai pimpinan tidak masalah apa rencana yang akan kita tambah, kata-kata apa yang kita tambah, ini yang akan segera kita diskusikan. Dan tadi Bu Ria sudah membuat satu contoh, ya Pak Mali merasa itu aja kita analisis dulu. Kalau rasanya itu cocok, kita okekan bersama. Kalau rasanya ada yang perlu kita tambah atau kurangi, langsung kita perbaiki sehingga kita cepat begitu. Karena kebetulan Pak Suryanto juga ingin Pak Erwanto juga ingin ujian terbuka program dokternya ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ya cepat selesai segala administrasi dokternya. Ya Pak Erwan. Okay. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya mengenai visi grup penggerak dan visi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu sebentar tadi mungkin ada sedikit revisi sedikit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau mau buat visi, nah saya kemarin kan bikinnya seperti ini. Tapi memang benar yang bilang Pak Erwanto tadi, ini harusnya dihapus saja karena sudah ada penerapan kritisnya sini. Ya, jadi Pak profil Pancasila itu kan banyak ya kan. Rasanya kan terlalu muluk-muluk pula kita semuanya kita apakan ya kan, nanti ribet melaksanakannya. Mungkin satu atau dua mungkin itu jadi visi pribadi kita sebagai seorang guru. Jadi yang ini profil Pancasilanya tidak usah dipakai lagi kalau sudah ada di sininya benar kritis atau mungkin menciptakan peserta didik yang inovatif, cerdas, inovatif gitu kan. Ada 6 kalau tidak salah itu profil pelajar Pancasila. Jadi bisa itu dijadikan sebagai visi kita sebagai seorang guru. Mengenai visi sekolah itu nanti mungkin kita bisa cari waktu lagi karena KOSP kita kan sudah disahkan Bapak Ibu. Namun kemarin karena memang saya bikin KOSP dan pengawas juga berpesan ya karena kita sudah memulai menggunakan kurikulum Merdeka, maka divisi saja yang saya kemarin itu akan merubah ke mengintegrasikan profil belajar Pancasila. Selanjutnya budaya positif. Nah, budaya positif Bapak Ibu, kita membangun budaya positif ini kita harus refleksikan dulu ya. Yang pertama, bagaimanakah strategi dalam praktik disiplin di sekolah kita selama ini? Apakah sudah sesuai, apakah sudah mengembangkan budaya positif, kemudian apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita hanya menjalankan sebuah hukuman, kemudian di mana garis pembatasnya? Apakah ini kedisiplinan, apakah ini aturan, konsekuensi, hukuman atau restitusi? Nah, di modul 1.4 ini kami mempelajari beberapa konsep untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Nah, menurut Dr. William Glasser, ya, bahwa setiap orang itu bertindak pasti punya tujuan. Apakah tindakannya itu positif atau negatif? Dari teori kontrol William Glasser ini dia menemukan beberapa miskonsepsi tentang kebiasaan kita selama ini. Mungkin kita menganggap mengontrol murid itu bisa membuat anak menjadi patuh. Nah, ternyata ada beberapa ilusi ternyata selama ini yang kita anggap itu hal yang sebenarnya gitu. Katanya bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah hasil kajian dari Dr. William Glasser. Kemudian dari Stephen R. Covey menyatakan seperti ini, ada namanya paradigma stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini teori stimulus respon dari Stephen R. Covey, ya. Kemudian ada teori dari William Glasser tentang teori kontrol dan stimulus respon. Apa sih bedanya? Nah, stimulus respon katanya realitas kebutuhan kita sama. Kita bandingkan dengan teori sebelahnya, teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kata William Glasser, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca nanti. Nah itu beda antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi disiplin di sini adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini teori disiplin. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini catatan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau ya disiplin, maksudnya disiplin di sini adalah disiplin diri sendiri. Kemudian Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, Diane juga menyatakan bahwa arti asal dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari apa suku bangsanya, agamanya, bahasanya maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah ini yang dibilang Dr. William Glasser tadi. Dia menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian selanjutnya Diane Goshen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah dipatenkan oleh beberapa organisasi, termasuk di Indonesia ya. Nah, di antaranya ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Isinya ini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada lagi dari organisasi lain, IBO Primary Years Program. Nah, sikap muridnya apa? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini juga nilai-nilai kebajikan. Nah, kebanyakan kita rasanya kalau soal ini rasanya sudah kita aplikasikan, tapi kan kadang kita nggak tahu ternyata ada teorinya ternyata seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat santun, dermawan. Ini juga nilai-nilai kebajikan yang sudah dipatenkan. Kemudian ketujuh, seumur hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian. Banyak sekali Bapak Ibu. The 7 essential virtues, ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Kemudian ada lagi the virtues project, project nilai kebajikan. Nah, rasanya ini, nah dalam keseharian dia kita sebagai guru pasti ya menanamkan ini ke dalam tingkah laku atau karakter murid-murid kita. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Yang pertama, manusia itu berperilaku yang pertama biasanya apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, coba kita refleksikan diri kita sebagai seorang guru ya, saat kita hadir mengajar di kelas tepat pada waktunya, motivasi yang mana yang sedang mendasari tindakan kita. Nah, itu hanya kita yang tahu ya. Apakah motivasi untuk tidak nyaman ya kan, mendapatkan penghargaan atau imbalan, atau memang itu karena memang dari diri sendiri ya kan. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita ini jadi orang yang benar-benar tepat waktu ya kan. Nah, tidak perlu orang lain memuji atau bagaimana. Kita berupaya. Nah, itu Bapak Ibu, anak-anak juga seperti itu. Mereka berperilaku tentu ada motivasinya. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa sih bedanya hukuman atau konsekuensi ini? Nanti ada bedanya. Tapi umumnya tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tapi antara dua ini ada bedanya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Charles Goshen. Nah, Bapak Ibu, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ternyata bisa dibedakan lagi menurut apakah
murid kita ini menjadi identitas gagal atau identitas berhasil. Nah, kalau kita kebiasaan memberikan hukuman, yang ada kita membuat anak kita gagal, murid kita memiliki identitas yang gagal. Tapi kalau kita membuat konsekuensi, ya kan, menegakkan disiplin dengan konsekuensi atau restitusi, anak kita memiliki identitas yang sukses. Nah, dari identitas sukses ini ada lagi perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Iya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan biasanya seperti itu. Kita pun dihukum pasti rasanya sakit, ya kan? Nah, kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan yang hadir tumbuh dari motivasi intrinsik diri kita sendiri untuk berubah. Bagaimana seharusnya menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, apa sih benang merahnya gitu ya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ujung-ujung dihukum aja gitu kan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah biasanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau bisa melalui verbal kata-kata. Nah, itu hukuman biasanya. Kemudian ada lagi konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini konsepnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Menurut Ibu apa? Ya, hukuman. Yang lain? Ibu? Kalau memang disepakati seperti itu, kalau dia terlambat memang itu risikonya. Iya. Bisa jadi Konsekuensi. Ya, kalau disepakati konsekuensi. Nah, ingat tadi kalau hukuman itu biasanya psikis karena fisik karena verbal atau tindakan. Ujuk-ujuk dihukum gitu tiba-tiba. Ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Jadi anak terlambat 10 menit, nanti jam istirahatnya dipakai untuk belajar 10 menit. Gimana kira-kira? Tergantung guru. Kalau guru udah bikin konsekuensi di kelas, kesepakatan ada aturan kelas, konsekuensi. Jangan ujung-ujung gitu kan. Itu intinya. Jadi harus ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nanti kita sampai ke sana. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Kalau tidak ada perjanjian misalnya, siswa kalau terlambat kamu disuruh lari lapangan basket misalnya 2 kali 2 putaran. Tergantung lagi. Iya benar. Tapi kalau apelnya apel PJOK memang rusak, itu memang pelajaran yang fisik itu konsekuensi. Iya. Konsekuensinya. Tapi kalau misalnya hukuman, dia terlambat, si A terlambat, udah kamu putar 2 kali. Nah itu hukuman. Iya, apalagi tidak ada di aturan akademik. Kemudian ada lagi teori seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya penghargaan itu bisa menghukum. Nah, ya manusia kan kadang memang berpenghargaan juga ya. Tapi kalau tidak tepat sasaran, itu ternyata bisa menghukum pribadi seseorang. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah,
maaf ibu-ibu yang di belakang ada rekaman. Ya, baik Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan ini dapat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif kalau tidak sesuai ya Bapak Ibu, kalau kita salah gitu. Penghargaan bisa merusak hubungan. Kalau kita kasih anak ini penghargaan, sebenarnya yang lain sebenarnya dia pengen juga kan. Nah, jadi bisa rusak hubungan antara anak A dengan anak B. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya kan? Kalau hanya anak dikasih penghargaan terus, jadi dia berharap dihargai terus gitu. Ini yang merusak kualitasnya juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini restitusi, tindakan disiplin dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif, menuju budaya positif. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, ini teori seperti itu Bapak Ibu. Ini kan sering ya kita lakukan. Ya rasanya kalimat-kalimat kita kan bervariasi, tapi intinya kadang ya kamu seperti itu terus ya kan. Jadi kapan berubahnya? Kemarin itu lagi ya kamu lakukan, sekarang kamu lagi yang bermasalah kan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada teorinya Bapak Ibu. Nah, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak itu, dia berbuat itu ya pasti ada tujuannya. Kemudian yang harus kita gali itu dari anak, bagaimana perubahan sikapnya itu murni dari keinginan dia untuk berubah. Jadi bukan karena kita yang mengontrol, kan tadi kata si William Glasser, ilusi sebenarnya kita bisa mengontrol orang lain, nggak bisa. Orang itu dia punya software sendiri, punya pemikiran sendiri, hati sendiri ya kan. Itu hanya ilusi saja. Nah, seperti itu. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan sampai kita menghilangkan harga diri anak. Nah, kita harus menyelesaikan permasalahan anak itu, kemudian mengembalikan dia ke kelompoknya itu ya dengan penguatan yang lebih baik, seperti itu. Nah, restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang, bukan menang kalah. Nah, ciri-ciri restitusi itu dan membedakannya dengan program disiplin lainnya. Apa yang pertama? Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memuatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada lagi keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan dan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, bagaimana membuat atau membentuk keyakinan sekolah atau kelas ini? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau kita aturan akademik kita kan rinci, pasal berapa sekian ya kan, poin-poinnya jelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak.
Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif, ya, kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Paling tidak nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ini yang berisi nilai-nilai kebajikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada lagi 5 teori kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mungkin melihat perilaku anak kita, ya kan? Kita juga sebenarnya harus memahami sebenarnya baik diri kita atau orang lain itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 yang sudah dirumuskan oleh beberapa ahli. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Nah, barangkali Bapak Ibu melihat kondisi murid, ya, ada yang pendiam di dalam kelas, ya kan? Kemudian dia mungkin temannya 1 atau 2, ya kita pasti tahu. Berarti mungkin ada ketidaknyamanan dengan yang lain, sehingga bisa mereka itu seperti itu. Kita kembali ke restitusi. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru, Bapak Ibu. Posisi yang pertama itu guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kalimat yang lain. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini pasti anak akan merasa bersalah. Itu saat itu tindakan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, ini contoh-contoh kalimat guru sebagai teman. Nah, semua kita pasti melakukannya, Bapak Ibu. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan kepada murid, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer, guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Bisa kembali lagi ke posisi teman atau pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu juga, ya kan, setiap apa yang kita lakukan kepada murid itu posisi kita di mana saat itu. Apakah penghukum atau membuat rasa bersalah? Ini semuanya bisa saja terjadi, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas, karena kita sudah membuat aturan keyakinan kelas di kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, seperti itu caranya merestitusi anak nanti. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Memang agak sedikit panjang Bapak Ibu, tapi kadang tidak semua permasalahan anak juga kita perlu lakukan tindakan restitusi. Kadang dengan intervensi 30 detik, misalnya anak meribut, stop, jangan beribut. Anak udah diam misalnya kan, karena perlu pula kita panggil, hanya masalah beribut sedikit, kemudian kamu ke ruangan ibu ya, kita restitusi sebentar. Nah juga Bapak Ibu. Jadi ini khusus masalah-masalah yang rasanya memang agak sedikit complicated gitu, kita panggil anak kita dengan cara restitusi dengan memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, jadi posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah itu perlahan-lahan mungkin agak kita kurangi. Nah Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Nah, dalam tindakan penegakan disiplin positif itu dengan cara restitusi, kita harus kenali ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama, ya kita harus menstabilkan dulu identitas anak. Nah, caranya ya dengan mendengarkan dia dulu. Anak kita panggil, kemudian kita tanya, apa sih yang terjadi dengan kamu melakukan itu ya? Apa sih yang terjadi? Kemudian kita harus antusias, ya kan? Mungkin ada rasa empati juga ya, sehingga mereka itu bisa berbicara ya dekat dengan kita, meluahkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu, jangan kita buru-buru menjudge gitu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kalau mereka berbuat salah, ya kan, kita validasi. Bukan kita membenarkan tindakan mereka, ya kan, tapi kita validasi. Apakah ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas, ya kan? Sesuai tidak dengan keyakinan kamu, nah, seperti itu. Jadi mereka sendiri yang memunculkan keyakinan-keyakinan dalam diri mereka ya secara intrinsik. Kemudian terakhir, sisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ayo coba kita lakukan bersama-sama. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita jangan ya ujuk-ujuk langsung hukum, langsung kasih denda atau apa ya, rasanya ya kita lihat dulu. Ini untuk permasalahan yang rasanya sudah complicated gitu. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Nah ini ada video saya kemarin sedang melakukan restitusi dengan anak, tapi ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di YouTube saya sudah saya share juga. Selamat siang Mutiara. Gimana kabarnya? Salam dulu. Jadi Mutiara, Ibu memanggilmu ke sini karena ini dapat laporan dari temanmu Adel. Kamu katanya bertengkar ya dengan Rizky kemarin. Apakah itu benar? Iya Bu, benar.
Coba ceritakan ke Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Saya merasa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh teman saya Rizky, Bu. Oh begitu ya? Apa sih yang dibilang Rizky sehingga kamu merasa tersinggung? Rizky mengatakan hal yang tidak benar tentang saya di depan teman lain. Saya merasa marah dan kesal dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Oh begitu. Ibu bisa memahami perasaanmu. Memang tidak menyenangkan ya kalau ada orang yang berkata tidak benar tentang kita. Kemudian apa yang kamu lakukan saat itu terjadi? Ya, saya langsung membalasnya dengan kata-kata yang kasar. Saya perlu membela diri dan menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ya memang wajar ya kalau kamu ingin membela diri. Ibu pun mungkin juga akan kesal kalau ibu dituduh semacam itu. Namun, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip yang kamu pegang? Sejujurnya, saat itu emosi saya begitu menguasai diri sehingga saya melupakan pentingnya menghargai orang lain. Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, tapi saat itu saya kehilangan empati. Kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting buat kamu kan? Namun, dalam situasi marah seperti itu, apakah ada keyakinan lain yang perlu kamu jalankan? Bagaimana menurutmu? Ya, saya menyadari bahwa saya harus tetap menghargai orang lain meskipun saya sedang marah. Saya bisa berusaha lebih bersabar mengambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi dengan tindakan yang tidak pantas. Itu adalah langkah yang baik, Mutiara. Apabila kamu bisa memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan tetap aktif dalam mengendalikan emosi. Bagaimana perasaanmu jika kamu berhasil melakukannya? Saya akan merasa nyaman dan bangga karena saya bisa mengendalikan diri dan menunjukkan sikap yang lebih baik dalam situasi ini. Baiklah, mari kita cari cara untuk memperbaiki masalah ini. Apakah ada langkah konkret yang bisa kamu lakukan? Saya akan mencoba berbicara dengan Rizky secara baik-baik dan mencari pemahaman bersama. Saya ingin memperjelas bahwa tuduhannya tidak benar dan berusaha menciptakan lingkungan yang saling menghormati di antara kami. Nah, itu adalah pendekatan yang baik, Mutiara. Dengan berbicara dan berupaya menciptakan pemahaman, kamu bisa memperbaiki hubungan dengan Rizky dan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki masalah ini. Pada kegiatan ini saya merasa cemas, tegang, dan tertantang terkait dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Ria dalam menyelesaikan masalah saya. Namun, saya juga merasa bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki perilaku saya dan berharap dapat menunjukkan perubahan yang positif dalam sikap menghargai sesama di sekolah. Terima kasih Bu Ria sudah menonton dan mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Ibu sehat selalu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Zahira. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Zahira, Ibu memanggilmu hari ini karena ada laporan dari Bu Ica bahwa kamu sering tidak mengumpulkan tugas rumah dan bermain HP ketika Bu Ica menjelaskan pelajaran. Apakah itu benar? Iya, benar, Bu. Coba ceritakan ke Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, saya tidak bisa memahami pelajaran matematika, Bu, sehingga saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu Ica, Bu. Bu Ica juga sering menyuruh saya ke depan, Bu. Saya kan jadi malu, Bu, saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ica. Oh begitu ya. Ibu paham dengan apa yang kamu alami. Kamu seperti itu karena kamu merasa belum mampu memahami pelajaran Bu Ica kan? Memang tidak menyenangkan kalau kita tampil ke depan tapi kita tidak mengerti dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kamu lakukan ketika itu terjadi? Daripada bosan dan mengantuk, saya lebih tertarik bermain game, Bu. Memang wajar saja jika kamu sering tidak mengerjakan tugas rumahmu dan sering bermain HP disebabkan kamu tidak memahami pelajaran Bu Ica. Ibu pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika ibu tidak paham dengan apa yang ibu pelajari.
Namun, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan atau prinsip yang kamu pegang? Sejujurnya, saya kurang tertarik dengan gaya Bu Ica menjelaskan pelajaran, Bu. Beliau hanya fokus pada anak-anak yang pintar matematika dan jarang menanyakan kepada saya apakah saya sudah mengerti atau belum, Bu. Saya sebenarnya sangat menghargai beliau, Bu. Dan saya juga sebenarnya sangat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya. Ya, karena mengajarnya seperti itu, saya jadi tidak tertarik belajar dan lebih memilih main game, Bu. Oke, kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting buat kamu, bukan? Kamu juga mengakui bahwa kamu orang yang bertanggung jawab. Namun dalam situasi ini, ada keyakinan lain yang perlu kamu jalankan. Bagaimana menurutmu? Ya, saya menyadari bahwa saya harus tetap menghargai Bu Ica dengan tidak bermain HP saat jam pelajaran beliau. Meskipun saya lambat sekali memahami pelajaran tersebut, saya bisa berusaha lebih fokus dan terus berupaya agar tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah. Ya, itu adalah langkah yang baik, Zahira. Apabila kamu bisa memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kamu akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Bagaimana perasaanmu jika kamu berhasil melakukan ini? Saya akan merasa senang dan bangga karena bisa menghargai orang lain dan memotivasi diri agar bisa fokus dalam belajar. Juga bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan beliau. Meskipun bagi saya itu akan sedikit sulit, Bu. Baiklah, mari kita cari cara untuk memperbaiki masalah ini. Apakah ada langkah konkret yang bisa kamu lakukan? Pertama, saya akan meminta maaf kepada Bu Ica, Bu. Saya tahu Bu Ica menjadi kecewa dengan saya, Bu. Ada lagi? Saya akan mencoba memperbaiki pola belajar saya dan mencari referensi yang tepat untuk mengejar ketinggalan saya dalam memahami pelajaran matematika. Saya juga akan berbicara dengan Bu Ica agar dapat membantu saya memahami materi yang saya anggap sulit. Dan saya juga akan mengurangi frekuensi main game. Itu adalah langkah yang baik, Zahira. Dengan melakukan hal itu, kamu akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan Bu Ica. Kamu juga mampu menciptakan motivasi yang kuat dari dalam dirimu sendiri untuk giat belajar. Semoga berhasil. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki masalah ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Zahira dari kelas 12-nya SMA Dian Andalas Padang. Pada kegiatan ini saya merasa cemas, tegang, dan tertantang terkait dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Buria dalam menyelesaikan masalah saya. Namun, saya juga merasa bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki perilaku saya dan berharap dapat menunjukkan perubahan yang positif dalam sikap saling menghargai dan bertanggung jawab di sekolah. Terima kasih untuk Buria telah menuntun dan mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehat selalu, Ibu. Mutiara berkelahi di dalam kelas, sebenarnya siap pagi di Mutiara itu. Dia berkelahi di kelas mengucapkan kata-kata yang kasar ke temannya gitu kan. Jadi saya panggil. Jadi ada tahap-tahapannya, menstabilkan identitas, ya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi dia sendiri yang yakin untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikian saja paparan materi saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bisa mengimbas juga, kemudian kita memiliki pandangan yang sama, paradigma yang sama, bagaimana mendidik murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menghadiri kegiatan ini. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita saling support menjadi guru yang lebih baik. Ya Bude, kita tutup dulu ya Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya dari yang sudah ditayangkan tadi berbagai macam, mulai dari teori-teori dari para ahli juga tentang pendidikan.
secara garis besar saya mencoba menyimpulkan bahwa untuk masalah kedisiplinan itu pertama itu bagaimana itu tadi ada yang istilahnya intrinsik dan ekstrinsik. Nah, jadi untuk kedisiplinan ini, disiplin itu bisa dari secara intrinsik tadi ya. Nah, jadi menumbuhkan yang namanya self disiplin. Jadi memang ditumbuhkan disiplin itu kan suatu kebiasaan. Jadi memang muncul dari dalam diri, biar dari murid ataupun dari guru. Karena kalau memang tidak ada self disiplin dalam diri guru ataupun self disiplin dari si anak, maka nggak ada yang juga disiplin itu. Semuanya itu dianggap remeh saja. Yang namanya disiplin, aturan dan sebagainya itu pastilah dianggap remeh. Ah udahlah, nggak masalah, saya terlambat 5 menit aja. Nah, seperti itu. Jadi itu tuntutannya self disiplin tadi. Ya, kemudian jadi tuntutan itu banyak yang intrinsik. Kemudian kedua mungkin masalah hukuman tadi. Ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi, dan kalau dilihat secara keseluruhan itu yang paling sebetulnya yang paling mengena dan sesuai itu adalah istilah restitusi tadi ya. Nah itu restitusi. Tapi butuh memang kalau dari secara teori tadi restitusi itu memang bagaimana memang dan jadi kedua belah pihak baik murid ataupun guru tidak ada merasa jadi korban, merasa jadi terhukum, merasa dia paling benar dan sebagainya ya. Nah, pokoknya nah jadi itu cuma untuk restitusi ini memang bagus tapi kadang-kadang ya praktek di lapangannya itu yang sulit. Nah mungkin itu yang mungkin perlu kita rumuskan di Dian Andalas ini. Nah tapi bagaimana ya, bukan bentuk hukuman lagi karena itu hukuman udah nggak zaman misalnya akan gitu. Nah itu tentu butuh kerjasama dari semua guru SMA Dian Andalas itu bagaimana untuk pelaksanaan ini karena banyak faktor sekali, bukannya faktor di sekolah, faktor kebiasaan siswa, kemudian bagaimana pendidikannya di rumah. Nah itu juga sangat mempengaruhi sikap bagaimana untuk menumbuhkan self disiplin bagi anak itu. Mungkin itu saja, mungkin kalau ada tambahan dari yang teman-teman rekan-rekan lainnya. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya bahas tentang budaya positif itu Bu Lia. Sekolah kita sebenarnya sudah punya banyak budaya positif yang telah kita lakukan selama sekolah kita berdiri. Di kurikulum Merdeka sekarang itu didengung-dengungkan dengan adanya pembuktian. Ternyata di sekolah kita sekarang yang bukti nyata itu yang nggak ada lagi. Contoh, kita nggak punya lagi slogan-slogan yang terpampang yang membuat anak kita baca itu dan dia teringat apa yang harus mereka lakukan. Itu yang saya lihat di kita yang kurang sekali. Kalau soal yang dibahas Bu Lia itu, saya rasa sekolah kita udah sama, udah lakukan semuanya. Ini kan gaya baru aja lagi. Ya nggak Bapak Ibu? Cuma ya itu lagi seperti pakaian, nggak ada papangannya lagi. Kemudian kalimat 5S nggak ada kita lagi. Sehingga anak nggak mau 5S lagi sama kita. Nggak mau senyum, nggak mau sapa, nggak mau salam. Karena nggak ada bukti nyatanya itu. Sekurang-kurangnya ada terpampang dan mereka tahu itu dan mereka lakukan. Ya. Kritis untuk kita lakukan karena sekarang di kurikulum Merdeka itu bukti nyata, nampak langsung. Jadi kita juga perlu membuat slogan budaya positif SMA Dian Andalas. Aku malu satu terlambat, iya tidak masuk sekolah. Iya, itu ya keyakinan kelas namanya. Tapi itu kan sebenarnya udah lama ada itu. Nah, sebenarnya
itu kita munculkan kembali berupa bukti nyatanya, berupa spanduk, dan kita lihat itu, dan itu yang kita terapkan kepada anak kita. Malu melanggar aturan sekolah, malu tidak menjaga nama baik diri, orang tua, sekolah, itu perlu penekanan. Jadi perlu ada kata-kata itu bertebaran di mana-mana di tempat kita, sehingga kita nggak perlu lagi sulit untuk menyampaikan keadaan anak kita dan dibaca dan apa sifatnya langsung. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Cuma Bu Ria, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budi dan Bu Reno. Ya, artinya kita sefrekuensi itu, ya, realnya rasanya sudah kita lakukan, ya, gitu. Iya, jadi jadi Bapak Ibu ya, saran saya saja mungkin ya, supaya budaya positif itu bisa kembali ada di sekolah kita. Ya, kita mulai dari keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bikinlah keyakinan kelas. Nanti kalau sudah disepakati dengan anak, tempel di belakang-belakang. Kalau saya sudah, Ustaz juga sudah ya. Nah, mulailah Bapak Ibu buat keyakinan kelas yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Demikian saja sesi diskusinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan